Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali melakukan perjalanan indah dari kota Padang Panjang ke kota Bukit Tinggi. Hari ini Senin 16 Oktober tahun 2023. Kembali kita lihat situasi lalu lintas di Sumatera Barat. Ini kita mau bicara tentang keamanan berjalan. Ini menjelang flyover Auga Kuniang ada road barrier. Bagusnya ini dibikin permanen. Banyak yang menyeberang di sini, motor, mobil atau apapun, dibikin permanen sampai ke atas sini. Itu jauh lebih aman. Di ujung flyover juga ada road barrier di tengah jalan yang tidak permanen. Ini sering motor, mobil nyebrang turun. Bagusnya ini dibikin seperti itu, yang garis kuning ini dibuat permanen, ada tamannya, ada pohonnya, jauh lebih aman. Ini banyak yang nyebrang di sini. Sementara mobil yang mau naik atau turun dari flyover itu banyak yang dengan kecepatan tinggi, ngebut.
sudah mulai berkabut. Kita lihat ini di daerah Cingkariang. Masih ada persawahan di sebelah kanan kita. Di sebelah kiri ini adalah jalur kereta api. Sayang sekali jalur kereta api ini sudah banyak dibangun. Jadi jalur kereta api ini tuh kita lihat sudah banyak bangunan tuh, bangunan permanen. Jalur kereta api ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tuh kita lihat sebelah kiri kita itu jalur kereta api. Sebelah kiri kita masih jalur kereta api. Kalau diaktifkan kereta api akan sangat membantu lalu lintas di Sumatera Barat. Karena jalanan yang ada itu tidak memenuhi. Contoh, ketika Sabtu Minggu jalanan itu sangat padat. Itu ada apa kira-kira? Apakah itu polisi beneran? Kita lihat strobo. Ternyata bukan polisi beneran. Strobo. Tapi bukan polisi. Ya gitulah, banyak sekali kita lihat strobo sirine sepanjang perjalanan ini. Padahal bisa saja menikmati perjalanan seperti masyarakat biasa. Kalau memang buru-buru, ya sudah, jangan menyuruh orang untuk pelan. Gitu. Kita lihat banyak sekali spanduk atau baliho caleg DPD, DPRD kabupaten kota atau DPRD kabupaten provinsi. Juga ada DPR pusat nih, coba lihat. Foto-fotonya kelihatan bagus. Apakah hasil editan? Ini sangat banyak. Apakah ini mengganggu? Atau kalau tidak mengganggu, apakah ini bayar pajak? Kalau tidak bayar pajak, berarti harus ditindak. Setiap yang pasang harus ditertibkan. Aktifkan saja Satpol PP 3 kali sehari membersihkan jalanan ini dari foto-foto hasil editan. Setiap melihat spanduk atau baliho,
itu masih kerasa aroma janji palsu. Kalau memang janji palsu, ya sama-sama kita awasi. Nih, banyak sekali caleg-caleg. Lalu lintas, apakah macet atau lancar. Penyebab macet itu terjadi karena banyak mobil yang parkir di badan jalan. Jalanan sempit, ada parkir, otomatis mengurangi badan jalan. Sementara banyak mobil-mobil truk besar. Tuh, kita kena macet. Sama-sama kita lihat penyebab kemacetan di Kota Baru ini. Masih kena macet. Ini ada mobil nyerobot. Mobil nyerobot akan menambah kemacetan. Tuh, parkir di badan jalan. Di depan kita ada motor knalpot brong tanpa helm, tanpa plat nomor. Ini bahaya Pak Polisi. Knalpot brong tanpa helm, tanpa plat nomor. Pak Polisi, ini sangat berbahaya. Apakah ini motor curian? Karena kebanyakan motor curian itu dipreteli, dirubah bentuknya, dirubah bodinya, dirubah knalpot standarnya. Banyak sekali orang yang kehilangan motor. Kebanyakan mereka adalah masyarakat miskin. Motor belum lunas, cicilan,
tapi sering dicuri orang. Harusnya pihak berwajib bisa mengusut motor-motor yang hilang. Caranya sangat mudah. Sebagai perbandingan logika kita tadi, motor yang dicuri, hasil curian itu dirubah bentuknya dari standar menjadi sesuka hati. Apakah pertama bodinya dilepas, rangkanya dirubah, knalpotnya dirubah jadi brom. Jadi sebenarnya mudah saja. Lihat saja motor-motor knalpot brom yang bodi dilepas, diusut, dilihat surat-suratnya, apakah itu motor hasil curian. Sekitar area ini adalah turunan tajam.
Apakah itu, apakah ambulans beneran, apakah polisi beneran? Tanpa sen, motor tanpa sen sangat berbahaya. Tanpa sen, tanpa helm. Kita lihat apakah plat nomornya bayar pajak. Nih di depan kita nih, tadi tanpa sen, tanpa helm. Dari kiri, motor ini mendahului dari kiri, padahal jalannya 2 jalur, jalannya masih luas.
selalu menghidupkan lampu sen ketika belok, ketika keluar dari simpang. Kembali lagi kita menuju lampu lalu lintas yang sering dilanggar. Nih, kita lihat. Sudah ada road barrier, tapi masih banyak yang lurus. Tuh, mobil Avanza menerobos. Ini mobil menerobos. Mobil Avanza menerobos. Mobil menerobos. Parkir di badan jalan.
sampah di badan jalan. Ini ada sampah di badan jalan. Itu mobil pakai strobo. Alhamdulillah kita sudah sampai di PDIKM, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Masih sepi. Inilah suasana PDIKM.